pada sore hari ini saya akan memberikan manasik kesehatan haji. Ini tujuannya supaya Bapak Ibu ini bisa melakukan pencegahan dan peningkatan kesehatan. Ini dimulai dari sebelum, jadi dari sekarang nih ya, pada saat ibadah haji dan pada saat pulang ya. Jadi ini rangkaiannya panjang Bapak Ibu, dari sekarang harus mulai dipersiapkan. Ya, jadi nanti di sini saya akan berikan informasi untuk meningkatkan kesehatan Bapak Ibu ya. Ini dari sebelum berangkat. Jadi mulai sekarang nih Bapak Ibu bisa membina kesehatannya. Justru harus mulai dari sekarang, mumpung masih waktunya masih cukup panjang ya. Selama di sana dan sepulangnya di sana. Ini salah satu bentuknya. Pada tahun lalu itu ada senam haji. Nah, saya nggak tahu nih nanti apakah akan ada lagi undangannya. Ini dari Kemenak Kota Cimahi, kita mengadakan senam kesehatan haji bersama. Jadi latihan senam ini salah satu bentuk untuk meningkatkan kesehatan. Nah, diharapkan Bapak Ibu ini dengan sehat, dengan punya pengetahuan untuk menjaga kesehatan, ini bisa secara mandiri Bapak Ibu memelihara kesehatan. Ya, jadi yang kita harapkan itu jemaah mandiri. Ya, jadi tidak bergantung kepada orang lain, bisa mandiri menjalankan ibadahnya. Nah, ini tahapan tadi ya, kita masuk sini aja langsung. Nah, ini kita sekarang di sini, kita masih di Indonesia, belum berangkat. Nah, ini mungkin sebelum keberangkatan kita sekarang di sini ya. Nanti kita akan menunggu pemeriksaan kesehatan untuk menentukan status istitoah. Barangkali ada yang udah pernah mendengar tentang istitoah? Istitoah ya. Jadi ini nih yang harus kita capai dalam beberapa bulan ini supaya kita dinyatakan istitoah. Ini nanti pemeriksaan kesehatannya dilakukannya di puskesmas Bapak Ibu sesuai tempat tinggal Bapak Ibu. Setelah dinyatakan istitoah, nanti baru dilakukan vaksinasi dan dilakukan pembinaan kesehatan. Kemudian nanti di embarkasi di asrama haji, berarti nanti Bapak Ibu di Indramayu ya, asrama hajinya itu nanti akan ada pemeriksaan kesehatan lagi tahapan ketiga. Mudah-mudahan nggak tahu nih itu bisa atau enggak. Biasanya saya jadi petugas di situ, cuman nggak tahu bakal di Indramayu atau di Bekasi. Nah, ini untuk menentukan status layak terbang. Mungkin nanti informasi itu sebenarnya banyak sekali. Mungkin saya akan fokuskan ke yang harus dipersiapkan dari sekarang aja ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah istitoah. Istitoah kesehatan itu apa? Istitoah itu artinya kemampuan ya, kemampuan seseorang secara kesehatan ya. Kesehatan yang meliputi fisik dan mental. Nanti Bapak Ibu bukan hanya fisiknya yang diperiksa, fisik teh periksa badan, maksudnya di tensi, diambil darah, dicek gula darah, kolesterol, dan ronsen. Bukan hanya itu, tapi juga mentalnya. Kalau mental tuh jadi kayak ingatannya, takutnya kan pikun, sudah mulai lupa, dan ininya kemandiriannya. Nanti ada scoringnya, saya sekilas aja. Ini tujuannya apa? Supaya ya itu lagi-lagi biar Bapak Ibu ini bisa mandiri di sana melaksanakan ibadah hajinya, ya. Oke, dari pemeriksaan itu nanti hasilnya bisa seseorang itu bisa dinyatakan istitoah. Nah, ini yang paling sering sebenarnya ini nih Bu, istitoah dengan pendampingan. Pendamping apa? Pendamping obat, alat, atau orang. Jadi kalau dia ada hipertensi, dia minum obat tapi tensinya bagus, nah dia masuknya ke sini, istitoah dengan pendampingan. Kebanyakan sih ini biasanya karena tadi 70% tuh pasti ada penyakit bawaan, tapi alhamdulillah kalau terkendali itu tidak apa-apa ya. Dan kalau alat ya mungkin tadi kalau ada yang patah tulang atau dia butuh kursi roda untuk mobilitasnya. Dan yang ini pendampingan orang ini dilihat dari nilai kemandiriannya, nanti ada sekilas saja. Nah, ini tadi kan istitoah dengan pendampingan. Nah, ini yang harus kita hindari, jangan sampai masuk ke sini nih, tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji sementara. Jadi judulnya masih sementara. Nah, ini apa saja kondisi kesehatan apa saja masuk ke sini? Ini yang anemia. Nanti Bapak Ibu akan diperiksa darah nih, ketahuan. Kalau dari sekarang ada yang suka kurang darah, lemes, pucat, dan mulai sekarang ditabung deh, banyak makan daging merah, banyak makan sayuran hijau, minum suplemen besi gitu ya, supaya HB-nya tidak di bawah 8,5. Kemudian yang sakit TBC, kalau hasil BTA-nya masih positif. Kemudian sakit gula, diabetes. Nah, ini yang dinilai, yang diperiksa itu HbA1c. Kalau yang tidak terkontrol, maksudnya dia ada penyakit lain nih, seperti ini, ada ulkus teh kayak apa ya, koreng gitu, terus ada hipertensi yang tinggi, gagal ginjal, dia nilai HbA1c-nya bisa sampai 10. Kalau yang tidak ada penyerta, penyakit penyerta itu 8.
Nah, HbA1c ini dia itu menggambarkan gula darah 3 bulan, Bu. Jadi kita nggak bisa ngakalin, oh saya mau puasa, saya mau ngambil darah, kan puasa dulu. Jadi 1 hari 2 hari ini saya makanya benar-benar kurangin deh goreng-gorengan, minuman-minuman yang manis gitu ya. Kalau HbA1c ini nggak bisa, dia menggambarkan keadaan gula darah 3 bulan ini gitu. Jadi mulailah dari sekarang, Bu, dijaga makannya Bapak Ibu ya, baik yang memang sudah ada tanda-tanda mau DM ataupun yang belum ya, mulai dijaga makannya dari sekarang. Nah, ini hipertensi juga ya, kalau tensinya di atas 180, gagal ginjal, sama ini fraktur. Sama ini yang hamil, mungkin buat yang usia subur ya, sebisa mungkin sih ditunda dulu kehamilannya. Barangkali di sini tadi ada yang di bawah 50, berapa orang? Ibu-ibunya? 1 ya. Oke. Ya ini biasanya untuk wanita subur sih gitu. Sebisa mungkin sih ditunda dulu aja kehamilannya, walaupun sebenarnya bisa sih asalkan usia kehamilannya ini harus di antara 14 sampai 26 minggu ketika berangkat. Nah, ini kan tidak memenuhi isi toah kesehatannya sementara. Jadi dalam waktu 1 bulan ini diobati, kemudian dievaluasi lagi nih. Kalau hasilnya baik tuh jadi HB-nya jadi di atas 8, BTA-nya jadi negatif ya. Pokoknya nilai-nilai ini tidak ke nilai ini lagi gitu ya. Dia akan menjadi isi toah. Kalau misalkan dalam 1 bulan nilainya tidak berubah atau bahkan malah memburuk, ya kayaknya menjadi tidak istiqoah ya. Ini berarti tidak bisa berangkat haji tahun ini. Oke, ini kalau yang tidak istiqoah, aduh panjang sekali sebenarnya. Intinya gini, ini penyakit-penyakit yang udah stadium akhir. Nah, stadium akhir ya, seperti ini gagal ginjal, sirosis hati, TB yang kebal terhadap berbagai obat, pokoknya yang udah parah-parah lah ya. Ini HIV, kusta, stroke. Nah, terus ini mungkin yang penting adalah ini, yang juga penting karena menyangkut kemandirian ini. Bagi yang indeks Bartel tuh jadi skor untuk menentukan kemandirian. Nah, ini di skor ini ada nilainya 0. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu akan diperiksa juga nih, diperiksa juga kemandiriannya. Jadi makan mampu sendiri enggak atau harus dibantu mandi. Ya mungkin kalau Bapak Ibu yang sehat gini aja bisa gitu ya, tapi bagi mungkin yang lansia atau ada keluhan fisik, ini bisa menjadi hal yang berat gitu. Jadi dia tidak mandiri sehingga aktivitas dasar ini pun harus dibantu ya, seperti ini personal hygiene mungkin dia harus untuk nyisir aja harus dibantu, gosok gigi harus dibantu, berpakaian gitu ya. Ini skornya. Jadi kalau di sini ada nilai yang 0 ketika dia buang air besar nggak bisa mengontrol, atau buang air kecil nggak bisa mengontrol, pakai kateter, pakai selang gitu ya. Terus ke kamar mandi dibantu, kalau berpindah aja itu harus dia nggak mampu, sama satu lagi ini. Nah, mobilisasi nggak bisa jalan, salah satu aja ada yang 0, itu nggak isi toah langsung. Ya, ini. Itu nanti pelaksanaannya di puskesmas ya Bapak Ibu untuk pemeriksaannya. Ini mah nice to know aja supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang. Nah, ini supaya Bapak Ibu ini bisa, kita kan pengennya istiqoah ya, masuk kriteria istiqoah minimal dengan pendampingan lah. Nah, kita harus rutin cek kesehatan, jalan kaki Bapak Ibu nanti karena di sana akan sering jalan. Jadi yang sekarang dikit-dikit naik motor mungkin mulai bisa dikit-dikit jalan. Ya, makan bergizi seimbang, merokok ini bisa bapak-bapak nih bisa, kalau bisa sih di stop ya, syukur-syukur gitu ya, dan seterusnya, karena takutnya di sana itu nanti seringnya akan batuk pilek, kemudian diperparah oleh merokoknya itu bisa sampai masuk ke pneumonia gitu ya, sampai dirawat di rumah sakit kan, jangan sampai. Nah, mungkin ini nanti ada vaksinasi. Ini kenapa kita harus latihan jalan dari sekarang? Soalnya di sana jalannya kita bakal jalan terus Bapak Ibu ya. Dan jalannya itu cukup jauh. Mungkin nggak kerasa sih. Jadi kalau kita sekali tawaf tuh 6 sampai 7 kilo, sekali sa'i segini. Ini kita jalan lempar jumroh tuh segini loh, pulang pergi gitu ya. Terus dari kalau kita naik bis ke Masjidil Haram pun itu kan jauh terminalnya. Kita jalan tuh sekitar 1 kilo. Dan ini kita bisa lakukan sehari. Ada orang yang tawaf berkali-kali gitu kan ya. Bisa dikalikan sendiri berapa kilo gitu sebenarnya kita berjalan. Ya alhamdulillah sih atas kehendak Allah kita tuh pasti biasanya kuat gitu ya. Mungkin
kayaknya kalau di sini masa sih bisa jalan segini, tapi insya Allah biasanya bisa. Tapi tetap kita harus persiapkan ya Bapak Ibu, latihan jalan dari sekarang. Oke, nah ini tentang vaksin ya. Mungkin saya menekankan vaksinasi yang diwajibkan, yaitu vaksinasi meningitis, meningokokus. Ini sekarang sudah wajib, bukan hanya untuk haji, tapi untuk umroh juga ya. Ini sudah ada lagi-lagi aturan hukumnya ya. Ada surat edarannya dari Kementerian Kesehatan. Nah, kenapa sih jemaah haji itu wajib diberikan vaksin meningitis? Karena ini di sini ini negara ini kan benua Afrika ya Bapak Ibu. Ada yang pernah ke Afrika? Enggak, sama saya juga belum. Nah, di negara-negara ini ada yang kenal Bu negara ini? Enggak juga ya, ya enggak populer Bu. Nah, ini ada Sudan, South Sudan, Afrika Tengah. Nah, ini yang biru tua ini dia negara-negara endemis. Jadi si meningitis itu selalu ada kasus-kasus di sini. Yang makin ke atas, warnanya makin muda, itu ada tapi tidak sebanyak yang di tengah. Nah, hubungan ini negara-negara ini disebutnya sabuk meningitis ya, meningitis belt karena dia lurus gitu kan. Hubungannya apa sama Arab Saudi? Arab Saudi di sini Bu dekat ya, dan jamaah haji tuh banyak dari saudara-saudara muslim kita dari negara-negara ini. Jadi udah gitu kan di sana kegiatannya bakal padat, berkerumun, resiko penularannya sangat tinggi. Jadi ini kita harus divaksin, jangan sampai oleh-olehnya bawa penyakit Bapak Ibu, karena ini bisa seseorang tuh bisa terinfeksi tanpa menimbulkan gejala, jadi carrier, pembawa. Jadi dia malah bawa oleh-olehnya penyakit, kan jangan sampai ya. Nah, memang sih ini saya baru dapatnya ini aja kasus konfirmasi meningitis, hanya 9% memang yang dari jemaah haji dan umroh, tapi tetap ya jangan sampai kita yang kena. Nah, ini sekilas ya dia penularannya dari cairan droplet, jadi dari batuk pilek. Makanya nanti Bapak Ibu juga tetap harus pakai masker ya Bapak Ibu. Nah ini, untuk keluhannya mungkin sekilas aja ya. Yang pasti karena meningitis itu dia penyakit radang selaput otak, jadi keluhannya ada demam, biasanya kaku kuduk, lehernya kaku gitu ya, sakit kepala hebat, muntah yang spontan gitu ya. Kemudian dia ini bisa sensitif terhadap cahaya, mudah marah-marah gitu, terus jadi bingung. Oke. Kalau vaksinasi yang dianjurkan selain meningitis, ada yang tahu Bapak Ibu? Vaksin lain ayo. Mungkin ada yang pernah dengar? Malu-malu ya kayaknya ibunya. Vaksin flu, ada yang pernah divaksin flu? Ada ya? Oke, ini tidak diwajibkan, cuman sangat direkomendasikan untuk Bapak Ibu yang mau bepergian, terutama haji. Sebenarnya ini untuk bepergian kemanapun sih. Ini flu beda ya dengan batuk pilek biasa. Influenza ini virusnya beda, gejalanya juga lebih berat. Kita pengennya kan sehat ya Bapak Ibu, jangan sampai nanti ibadahnya malah terganggu gitu. Dan pneumonia, terutama Bapak Ibu yang usianya udah di atas 60, karena di sana itu biasanya setelah puncak haji, setelah Armusna, itu bertumbangan Bapak Ibu, batuk pilek seringnya, batuk pilek, tenggorokan gatel, suara habis, ya demam. Kalau tidak diobati atau tidak sembuhnya lama, atau juga pada jemaah yang punya resiko penyakit gitu ya, memang punya penyakit lain. Nah ini biasanya khawatirnya sering berkomplikasi menjadi pneumonia. Pneumonia itu radang paru ya, jadi sesak hebat sampai harus dibantu dengan oksigen, dirawat. Nah ini makanya kita sarankan kalau yang lansia ditambah juga dengan pneumonia. Nah kalau vaksin meningitis nanti itu sudah dari yang Ibu bayar ya, itu nanti dari puskesmas, dari pemerintah. Sedangkan kalau vaksin ini kan tidak, jadi mangga bisa mandiri, bisa ke BKK juga boleh, ada saya ya. Oke, nah ini apa yang harus kita siapkan ketika embarkasi? Ini ada yang tahu asrama haji mana? Indramayu, ya 100 Ibu. Ya Indramayu, Ibu mah udah pernah ya. Tahu. Ya ini Indramayu. Nanti kan tadi kata Pak Kasih Bapak Ibu ke sana ya. Oke, nah yang harus diingat, obat-obatan itu harus dibawa ya Bapak Ibu, apalagi obat-obatan rutin, nanti disimpan di tas kecil, di tas paspornya ya, bawa untuk sekitar 5 hari, karena kan dari berangkat di Cimahi, di asrama, di bandara, di perjalanan, itu kita nggak akan bongkar-bongkar koper lagi gitu ya, jadi itu kan nggak 1-2 hari lama perjalanannya, jadi saran saya bawalah sekitar untuk 5 hari obatnya. Dan ini mulai sosialisasi dengan jemaah lain,
baik dari sesama KBIH, terus mungkin pas itu kan gabung ya dengan yang lain. Nah, mulai kenalan sama petugas juga, kenalan karu, karom ya, karena kalau ada apa-apa lapornya pasti ke sana. Jadi mulai sosialisasi. Nah, terus bagi Bapak Ibu yang suka mabuk di penerbangan, jangan lupa minum obatnya dulu ya. Perjalanannya lama ini 8 sampai 9 jam. Terus kalau waktunya makan jangan di skip, harus harap dimakan dan minum air putih yang cukup ya, setiap jam satu gelas. Jangan takut untuk buang air kecil. Saya bingung nih pipisnya gimana di pesawat, nggak usah takut, nanti ada pramugarinya yang membantu. Oke, nah nanti kita akan bantu dengan senam peragangan. Ini waktu itu kita bantu ada senam peragangan ya Bapak Ibu. Jadi di situ kan kursinya kelas ekonominya jadi agak sempit gitu. Lututnya nekuk, punggungnya tegak, itu selama 8 sampai 9 jam. Panasnya. Biasanya nanti kalau memang keadaan di udaranya nggak ada goncangan, nggak ada turbulence, kita akan senam peragangan bersama-sama. Oke. Nah, ketika sudah sampai di Arab Saudi, ini yang paling penting nih Bapak Ibu, APD, alat pelindung diri. Apa sajakah itu? Nah, dari atas itu payung. Ya, di sana panas sekali. Dapat payung ya, Bu Haji ya? Nah, dibawa payung dari sini. Topi juga dapat ya, Bu? Dapat tuh. Mantap nih, udah dapat semua ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak membawa payung, topi, kacamata hitam, masker nanti harus dipakai mungkin ketika nggak berihram ya, tapi maksudnya selain itu harap dipakai maskernya, botol semprotan air untuk semprot-semprot, alas kaki harus bawa sendiri, dan ini kantong ya, jadi harus bawa sendiri kantong buat nyimpen sendal. Jadi ketika kita masuk masjid, sendalnya kan kita buka sandal ya, buka sepatu, itu kita simpen di kantong, kita bawa lagi, kita taruh di tas. Jadi alas kaki selalu mengikuti kita. Jangan sampai kita nggak pakai alas kaki, di sana itu permukaannya sangat panas, nanti bisa sampai melepuh masalahnya ya. Oke, nah ini insya Allah biasanya dapat dari pas di asrama haji, itu nanti akan dapat masker, semprotan air, tapi saran saya sih tetap punya sendiri, bawa sendiri aja. Takutnya nggak cocok. Oke, nah ini kenapa kita harus pakai APD ini? Salah satunya karena di sana sangat panas sehingga resiko dehidrasinya sangat tinggi. Jadi kita harus sering minum ya Bapak Ibu, nanti pasti akan bawel. TKH-nya akan bawel mengingatkan minum. Tapi memang harus sering minum ya. Sama satu lagi selain air 200 ml air mineral atau enggak air zam-zam, sama ini satu lagi Oralit. Jadi dalam satu hari harus minum minimal 1 saset Oralit untuk air 200 ml. Itu dihabiskannya nggak boleh pelan-pelan ya, nggak usah langsung gluk gitu kan, mungkin mual atau apa ya, yang penting dalam 24 jam harus dihabiskan. Oke, ya ini intinya sih hindarilah sinar matahari langsungnya, harus sering minum, gunakan APD-nya. Oke ya, nah ini nanti Bapak Ibu belum tahu nih akan gelombang 1 atau gelombang 2 ya. Kalau gelombang 1 itu kan mendaratnya di Madinah ya, jadi biasanya sih tantangannya dia kelelahan sebelum, kita intinya harus mempersiapkan untuk puncak haji ya, itu sih. Kalau di Mekah biasanya udah mepet-mepet, kita harus umroh sunnahnya dikurangin menjelang waktu mau berangkat ke Arafah ya, itu aja. Nah ini situasi di Arafah Bapak Ibu, nanti kita akan berada di tendanya seperti ini, berkumpul semua bercampur di sini ya. Nah poin penting yang bisa kita lakukan itu ibadah, usahakan kita fokus di dalam tenda aja supaya kita menghindari panas di luar ya. Tetap minum air putih, itu selalu air putih, Oralit, minum obat rutin, makan tepat waktu, itu selalu di sepanjang perjalanan haji ini selalu harus dilakukan ya. Dan ini pakai APD ketika kita mau ke toilet. Nah, karena toilet di sana itu mengantri sekali Bapak Ibu ya, agak-agak perjuangan gitu. Jadi dan kalau bisa jangan sendiri ya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu sih yang suka sendiri gitu ya, minimal berdua gitu. Kalau jadi terus nitip ke temennya, saya mau pergi ke air gitu, biar kalau ada apa-apa dicariin tahu. Karena ini situasi seperti ini kan sangat padat ya, jadi ada aja gitu kasus yang nyasar, yang hilang ya. Kita kan nggak mau hal itu terjadi ya.
Ini kalau ngantri ini lumayan Bu, 10-15 menit, panas. Ini sebenarnya masih panjang ke sana. Jadi kalau mau ngantri ke toilet, pakailah payung dan topi ya. Oke, setelah dari Arafah kita mampir sebentar di Musdalifah. Nah, situasinya seperti ini, kita duduk di bawah gitu ya, beralaskan karpet, beratapkan langit beneran. Nah, ini tetap walaupun kita sebentar itu tetap panas sih Bu, jadi tetap harus minum ya. Kalau lapar nyemil, selalu usahakan bawa cemilan yang sederhana dan gampang. Itu menurut saya kurma. Itu enak, manis, cepat menaikkan energi dan nggak gampang remuk ya, nggak meleleh juga. Kalau coklat kan suka meleleh ya. Baiknya sih kurma. Dan ini jangan memisahkan diri dari rombongan ya, jangan sampai. Oke, ini seperti ini, perbanyak ibadah gitu ya. Nanti akan dibimbing, mungkin sama pembimbingnya. Tahun ini siapa Bu Haji yang berangkat? Ibu. Nanti sama ibu dipandu ya, biasanya berdoa, ibadah ya, selama kita nunggu. Nanti kan nunggu lagi tuh naik bisnya itu lama lagi ya. Oke, setelah dari Musdalifah kita ke Mina ya. Nah, kalau Mina sama di tenda juga, cuman tendanya lebih gimana menurut Bapak Ibu? Lebih sempit ya. Mungkin dengar juga berita kemarin ada yang nggak kebagian ya. Alhamdulillah, tapi kita kloter 58 sih aman. Dan memang lebih sempit dari Arafah. Langit-langitnya lebih pendek gitu ya, dan lebih panas memang sih. Cuman ya udahlah ya, harus dijalani gitu lah. Itulah cobaannya, namanya kita ibadah haji ya. Jadi tetap sama ibadahnya, fokuskan di dalam tenda, air putih. Nah, ini APD. Kita kan di Mina itu lempar jumroh ya, berapa hari, 3 atau 4 hari, biasanya 3 hari sih. Nah, ini harus dipakai APD-nya ya, topi, payung, ya, air minum harus dibawa, botol spray air. Sebenarnya sama sih. Oke. 14 gitu? Segituan kayaknya, nggak gitu sih. Berapa kang? Ya kira-kira segituan sih ya, 14 kilo itu pulang pergi. Oke, nah ini biasa kalau lagi ngumpul begini, biasanya suka ada aja yang hilang. Jadi jangan memisahkan diri dari rombongan. Kalau memang ada kesulitan, misalkan capek, lelah, lapor ke karu atau karomnya atau petugasnya, biar ada yang tahu gitu. Ya, biar nanti akan dibantu atau apa. Atau mungkin dari pembimbingnya juga lapor ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jamarat, jalan ke Jamarat, Bu Haji. Jalan kaki. Jalan kaki ya. Nah, ini di dalamnya terowongan. Tetap panas sih dan capek, tapi insya Allah sih kuat ya Bapak Ibu ya. Kita siapkan dari sekarang. Nah, ini udah nyampe untuk lempar jumrohnya. Hati-hati, ini berdesakan. Bisa kena batu, hati-hati ya. Nanti mungkin akan dibimbing juga gimana ngelempar yang aman ya, sama pembimbingnya nanti ya. Oke, ini kita sudah selesai armusna. Nah, pasca armusna ini kalau yang gelombang 1 berarti kan dia sudah di Mekah terus ya gitu. Biasanya kelelahan untuk umroh sunahnya. Kalau yang gelombang 2 dia berarti ke Madinah ya. Sekarang ke Madinah. Biasanya fokus arba'innya, pengen ke Nabawi, sholat 5 waktu di sana, sampai maksudnya iya 40 waktu ya, maksudnya waktu sehari ya, pokoknya selama 8 hari itu semua jadi 40 waktu gitu ya. Jangan sampai mengabaikan tanda-tanda apa ya, kalau kita memang sudah kelelahan gitu ya. Tapi insya Allah sih, makanya itulah harus selalu minum ya, sering minum, makan tepat waktu, istirahat cukup ya. Insya Allah nanti dimampukan, dimudahkan ya Bapak Ibu ya. Tetap harus bawa APD karena di Madinah itu rasanya lebih panas dan terik gitu ya. Dan ini biasanya kalau yang gelombang 2 itu penyakitnya karena melihat teman-teman gelombang 1 sudah pada pulang, kan sepi tuh nanti lama-lama. Jadi kangen rumah, homesick gitu. Terus pengalaman tuh ya jadi banyak yang sakitnya sakit apa ya, ternyata dia ingat di rumahnya, dia ingat keluarganya. Jadi intinya
mungkin kangen gitu ya lihat teman-temannya udah pada pulang, itu banyak yang jadi muncul sakit gitu. Oke, kemudian kita siap-siap pulang ke tanah air. Nah, ketika pulang pun kurang lebih sama sih, harus selalu di apa ya tadi APD, minum, dan sampai nanti tiba di rumah. Sebisa mungkin tiba di rumah itu jangan langsung terima tamu kalau bisa gitu ya. Karena kita takutnya membawa penyakit gitu ya, menularkan ke saudara-saudara atau tamu yang berkunjung. Ya, mungkin ini poin-poin pentingnya bagi yang ada resiko tinggi penyakit seperti penyakit jantung. Ini contohnya ya ini pas sudah mau pulang nih ada jemaah asal Cimahi juga. Dia ada keluhan seperti ini, nyeri dada, biasanya di sebelah kiri. Rasanya berat, menjalar ke lengan kiri dan leher, terus ada berdebar-debar, ada rasa sesak yang berat. Itu segera laporkan ya Bapak Ibu ya. Atau kalau misalkan melihat teman sekamarnya ada keluhan seperti itu, harap segera dilaporkan. Atau yang memang punya darah tinggi, punya riwayat jantung, udah jelas-jelas. Kalau ada keluhan-keluhan seperti ini langsung laporkan ke kami, ke petugas. Ya, nah ini juga yang pada sakit diabetes mellitus, sakit gula ya, biasanya gula darahnya turun, ditandai dengan ini lemes, gemeter, salatri gitu ya, lapar banget. Terus sampai berkunang-kunang, matanya gelap, pusing, dan sesak nafas, itu segera lapor ke petugas. Ya. Dan ini heat stroke, mungkin Bapak Ibu baru dengar heat stroke apa sih? Jenis stroke baru gitu? Bukan. Jadi heat stroke ini dia adalah sengatan panas. Makanya dari tadi kenapa kita harus selalu pakai APD supaya kita terhindar dari sengatan panas ini. Ya, ini terjadi karena tubuh kita terpapar cuaca panas yang terlalu tinggi dan terlalu lama. Ya, ini kejadian kayaknya di Mina ya, di Mina kayaknya. Ya seperti ini. Jadi bisa sampai pingsan, pusing, mual, muntah, kejang. Biasanya kayak mau pingsan gitu, linglung, bingung gitu ya, seperti itu. Ini kasus-kasus yang sering. Dan ini bagi Bapak Ibu yang memang sudah punya penyakit seperti ini, penyakit-penyakit kronis, harap kontrol. Karena biasanya kami pun nanti akan standby gitu ya, buka, istilah kita dulu bilangnya buka lapak gitu ya. Jadi mangga silakan berobat ke petugasnya nanti, terutama bagi Bapak Ibu yang ada penyakit kronis seperti ini, penyakit jantung, hipertensi, DM, penyakit paru, stroke. Nah ini luka juga jangan dianggap enteng ya, takutnya lukanya basah, ya makin melebar, infeksi, ini kadang orangnya nggak sadar dia punya DM, gula darahnya tinggi sehingga lukanya sulit sembuh. Terus ini ya yang jantung, sakit dada, dan yang lansia. Yang lansia ini agak apa ya, tricky, agak lebih sensitif gitu ya. Jadi kalau bagi lansia itu kalau dia udah ada sedikit keluhan gitu, mungkin teman sekamarnya gitu aktif aja lapor ke petugas ya. Kalau dia nggak mau makan, mulai bingung, apa sih, pikun gitu ya, kayak dia kita mau kemana dia malah ngeluyur kemana, biasanya kayak gitu. Atau diajak ngomong agak nggak nyambung gitu ya, biasanya seperti itu kalau yang lansia. Ada tanda-tanda seperti itu, nggak mau makan, mual, malas makan biasanya ya, nggak nafsu makan karena memang ya 40 hari memang lama-lama bosen sih Bu, jujur makanannya. Kita sarankan bawa juga aja lauk dari Indonesia gitu ya, yang bisa menambah semangat untuk makan ya. Ya ini kalau ada lansia yang seperti ini bisa dilaporkan ke petugas ya. Jadi kita sampai ke akhirnya ya. Mungkin sebelum kesimpulan ada yang mau tanya dulu? Oh, nanti katanya nanti ada lanjutan ya Pak Haji Bun. Oh ya, saya tutup dulu aja. Oh ya, mungkin untuk kesimpulannya ya, melihat tadi kegiatan haji yang sangat berat gitu ya, kita harus berupaya mencegah risiko kesehatan dari sekarang ya Bapak Ibu, dari sekarang di Arab Saudi sampai kembali ke tanah air. Terutama kita harus waspada pada jemaah yang beresiko tinggi kesehatannya, baik yang lansia, sakit jantung, gula, paru-paru ya seperti itu. Supaya Bapak Ibu hajinya bisa sehat dan bisa beribadah sesuai syariat ya. Amin.